semuanya, di video kali ini aku akan bahas ini ya, saham Aksi, AKSI, atau nama perusahaannya itu Mineral Sumber Daya Mandiri. Jadi ini aku akan bantu analisa secara singkat aja, tapi singkat berbobot ya. Jadi kalau untuk lebih detail kalian bisa analisa lagi untuk lebih dalam. Jadi ini pengantar aja ya. Ini websitenya kita lihat dulu di msdm.co.id. Nah, aku sendiri pun belum ngecek ini mereka bergerak di bisnis apa. Kita ngecek dulu ya. Profil perusahaan. Supporting institution dan supporting profession. Apa sih maksudnya? Public accountant, security administrasi, notari publik. Apa ini? Bisnis anak perusahaan. PT Rezeki Batu Licin. Apa ini? Oke. Di bidang transportasi angkutan darat termasuk angkutan untuk barang dan penumpang, ekspedisi dan pergudangan. Oh, jadi ada anak usaha di bidang transportasi atau pengangkutan ya. Tapi untuk lini bisnisnya sendiri pun agak unik ini. Akuntan publik, sekuritas, dan notaris. Teman-teman yang tahu perusahaan ini bisa komen ya. Ini Mineral Sumber Daya Mandiri. Ini ada 3, apakah ini 3 bisnis mereka atau anak usaha mereka yang menjadi bisnis mereka. Mereka ada transportasi, ekspedisi, dan pengangkutan ya. Nanti kita akan lihat di informasi lainnya. Jadi kalian bisa ngecek sendiri di websitenya msdm.co.id. Oke, ini mereka IPO di tahun 2001 ya, di logistik dan pengantaran. Jadi bisnis utama mereka adalah logistik dan pengantaran ya. Oh, mungkin yang informasi tadi itu, yang ini supporting, jadi supporting ya. Jadi bukan bisnis mereka, ini supporting benar. Maksudnya ini mereka bukan berbisnis di bagian supporting, tapi mereka memiliki support institusi supporter ya, yaitu akun publiknya ini, sekuritasnya ini, dan notarisnya ini. Ini maksudnya supporternya ini. Jadi mereka bukan berbisnis di bidang ini. Oke, ngerti. Jadi ini bisnis mereka transportasi ya, tapi lewat anak usaha. Karena di sini ada bidang logistik dan pengantaran. Aksi Mineral Sumber Daya Mandiri. Kita lihat di jajaran direksi dan komisaris. Ini kalian wajib cari tahu karena kita kurang kenal ya brand ini. Jadi kita wajib cari tahu nama mereka di Google apakah punya rekam jejak yang buruk atau tidak. Dengan cara ketik nama mereka spasi kasus atau skandal. Nanti pasti akan muncul kalau misalnya mereka memang ada riwayat yang buruk gitu. Jadi hati-hati kalau bisa ketemu kasus atau skandal di Google. Tapi kalau tidak ada berarti aman. Komposisi pemegang saham aman lah ya. Ada 1 pengendali dan masyarakat pegangnya dikit. Jadi ini lumayan ideal. Batu Licin 69 transportasi ini. Pengendali utamanya. Ini kalian cari tahu di balik PT ini orangnya siapa. Nah, dari orang itu nanti kalian search namanya di Google juga, ada dengan cara nama orang spasi kasus. Kalau ada kasus berarti harap hati-hati. Oke ya, ini fix ini mereka bergerak di bidang logistik dan pengantaran. Kita lihat ke laporan keuangannya. Tanggal 31 Desember 2022 dinyatakan dalam rupiah. Nanti semua di sini tertulis puluhan miliar ya. Kita ngecek di aset lancarnya dulu. Ini mereka totalnya 178 miliar ya. By the way, ini laporan keuangan kuartal 4 ya, 1 tahun. Total aset lancar mereka 178, gabungan dari uang cash 86 yang paling besar, dan piutang sebesar 80-an juga, 87. Jadi total 170-an miliar ya. Jadi sesuai 178 miliar karena mereka bergerak di transportasi dan logistik, jadi mereka tidak ada persediaan. Ya, nggak ada persediaan ya, jadi total memang dari piutang dan cash. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka.
Karena utang jangka pendek itu harus lunas di bawah 1 tahun. Nah, cara untuk melunasi utang di bawah 1 tahun butuh aset lancar yang terdiri dari uang cash dan piutang. Jadi kita udah jumlahin sekitar 170-an. Hampir 1:1 dengan total aset lancarnya, itu artinya bagus. Dan utang jangka pendek mereka itu ada 118, berarti aman ya, lebih besar aset lancar mereka. Jadi liabilitas itu utang. Yang paling besar dari utang mereka adalah utang bank dan utang usaha. Kecil lah, ya masih kecil utang bank, bisa dilunasi dengan uang cash dan piutang. Utang usaha juga sama, karena totalnya sendiri pun dari utang jangka pendek itu mereka kecil. Jadi aman ya, dari utang jangka pendek itu mereka aman, resikonya kecil. Sementara itu utang jangka panjang hanya 69 miliar, terdiri dari utang pihak berelasi, utang bank 17, total 69, ya sekitar hampir ditotalin semuanya hampir ya, ini nih total utang mereka, total liabilitas ya, liabilitas ini 188 miliar, dan bisa lunas lah ya, bedanya tipis 10 miliar aja harusnya bisa. Jadi resikonya cukup masih kecil karena ini termasuk utang jangka panjang yang bisa dilunasi dalam waktu jangka yang lumayan panjang. Jadi yang penting jangka pendeknya aman. Kita akan bandingkan modal utang mereka dengan modal ekuitas. Nah, hampir 1:1 ya. Jadi meskipun lebih besar liabilitas, tetap hampir 1:1, jadi masih oke lah 50-50, tapi tetap kurang ideal menurutku. Idealnya ekuitas harus 2 kali dibanding liabilitas ya. Kenapa? Karena kalau misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan, kalau misalnya liabilitasnya lebih besar ya berarti investor dapatnya dikit. Karena semakin besar liabilitasnya, semakin sedikit pendapatan pemasukan ke investor. Jadi idealnya ekuitas harus lebih banyak 2 kali lipat dibanding liabilitas. Oke ya. Semakin banyak jumlah ekuitasnya, semakin untung para investor. Oke, kita masuk ke bagian laporan laba rugi ya. Dari 2021 ke 2022 ada peningkatannya nggak begitu banyak ya. Dari 479 naik ke 484, nggak banyak. Beban pokok pendapatan lumayan lah ya. Laba kotor meningkat juga otomatis karena beban pokok pendapatannya turun dari 2021 ke 2022. Kita lihat ya, kenapa bisa turun di antara nomor 9, 15, dan 20. Kita cari di nomor 9. Kelewatan, nah ini dia. 9, 15, dan ini ya. 9, 15. Nah, ini 9. Dia tulis malah aset tetap. Aset laba atas penjualan. Kita mencari beban sih. Nah, ini dia beban pokok pendapatan. Tapi di sini naik. Ini mungkin bagian aset kali ya. Kita ke nomor 19 aja. 19. By the way, nggak apa-apa lah ya lama di sini, jadi kalian bisa lihat proses mencari. Jadi bagi yang sangat pemula, kan jadinya tahu bagaimana cara carinya gitu kan. Nah ini dia beban pokok pendapatan. Turun ya, turunnya justru ini di nomor 20 loh, bukan nomor 19. Jadi turunnya di sewa kendaraan ya. Sewa kendaraannya turun dari 328 ke 269. Ini akibat beban pokok pendapatnya turun. Ini kenapa bisa turun sewa kendaraan? Mungkin jumlah kendaraannya turun kah? Maksudnya mereka jumlah kendaraannya turun, tapi mereka naikin harga ke konsumen. Sepertinya seperti itu ya. Jadi ini mereka untung, laba kotor naik. Ini kita tahu, jadi mereka sewa kendaraannya lebih murah. Jadi ini laba usaha naiknya juga 10%-an lah ya. 50 ke 58.
lalu dipotong dan ditambah segala biaya, akhirnya di laba bersihnya mereka dari 24 naik ke 46, lumayan banyak. Karena di sini ada pendapatan lain-lain ya, pendapatan lain-lain sebelumnya nggak ada. Lalu yang sebelumnya minus 9 miliar, tapi di sini jadi plus 2 miliar. Karena jadi ada pendapatan lain-lain. Akhirnya di sini laba bersihnya naiknya lumayan banyak. Kalau misalnya tidak ada pendapatan lain-lain, kalau ininya sama seperti tahun 2021, kemungkinan laba bersihnya hanya naik sedikit. Jadi bukan karena operasionalnya ya. Operasionalnya yang ini nih, bedanya naiknya tipis banget. Dari omsetnya aja juga kelihatan ya, naiknya tipis. Laba usaha naiknya tipis. Ini karena dibantu pendapatan lain-lain. Oke, secara overall memang kinerja mereka lumayan oke ya. Dari laporan laba rugi. Kita masuk ke bagian arus kas. Arus kas mereka juga positif. Lumayan banyak, puluhan miliar. 41 miliar dan 72 miliar di tahun 2021 ya. Ini bukan 22 ya. 2021 ke 2022. Ini typo nih ya. Oke, overall kuartal 4 mereka oke banget. Utang kecil. Utang maksudnya masih bisa dijaga untuk jangka pendeknya. Lalu laporan laba ruginya naik dari sisi omset dan laba bersih, arus kas juga positif, berarti oke banget. Kita masuk ke bagian kinerja tahunan mereka dari 2014 sampai 2022. Ini aku ambil dari websitenya mereka di bagian laporan keuangan ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini. Di websitenya kalian bisa ngecek berbagai hal di msdm.co.id. Langsung aja kalian visit ya. Dari sisi ekuitas mereka bertumbuh. Kenapa bisa bertumbuh? Karena mereka selalu menghasilkan laba bersih. Dan laba bersih mereka ini naik turun ya kelihatannya ya. Tapi di tahun 2022 ini mereka mencetak laba tertinggi. Yang di laba tertinggi ini 2022. Apakah bisa turun lagi? Kalau melihat kinerja mereka di tahun-tahun sebelumnya, bisa. Ya, omset mereka naik turun juga ya. Tapi ujungnya ke atas sih sebenarnya. Meskipun mereka naik turun, tapi ujungnya tetap ke atas. Laba bersih juga sama. Tapi kita lihat di 2023, turun apa naik. Ekuitas, kenapa bisa naik terus? Karena mereka menghasilkan laba bersih. Jadi setiap perusahaan menghasilkan laba bersih, laba bersihnya akan masuk ke ekuitas. Tapi kalau perusahaan mengalami kerugian, ekuitasnya akan berkurang. By the way, kita beli saham sama dengan B ekuitas. Karena di bahasa Inggrisnya itu, pasar saham itu sebutannya equity market. Jadi kalau kalian mau beli saham dalam jangka panjang, pastikan ekuitasnya itu setiap tahun bertambah. Lebih bagus ekuitasnya bertambah banyak. Tapi kalau tambahnya tipis-tipis ya itu kurang menyenangkan. Harga sahamnya mungkin akan lambat naiknya. Jadi carilah yang ekuitasnya setiap tahun naiknya lumayan banyak. Berarti kalau mau cari ekuitas yang setiap tahun bertambah lumayan banyak, cari yang laba bersihnya setiap tahun bertambah juga dalam jumlah yang banyak. Gitu. Itu kuncinya sebenarnya kalau mau investasi saham jangka panjang. Laba bersih setiap tahun naik, ekuitas setiap tahun naik. Tapi kalau di sini kita lihat ekuitasnya bertambahnya pelan ya. Pelan karena laba bersih mereka naik turun dan bertambahnya sedikit. Jadi pertumbuhannya lamban. Lamban ya. Dari sisi omset, dari sisi laba, ekuitas ya pertumbuhannya lamban, tapi perusahaannya sehat. Meskipun mereka lamban, perusahaannya sehat. Ya ini laba bersih lompat hampir 2 kali lipat karena ada pendapatan lain ya. Oke, dari sisi valuasi di harga yang aku catat di terakhir kali itu di angka 228 menghasilkan PE ratio 3,51 kali, PVBR 0,93, dividen bukannya nggak pernah ya, pernah cuman jarang banget baginya, jarang banget. Mungkin bisa 100 tahun sekali mungkin baginya. Oke, ini kalau kita lihat dari sisi PE ratio dan PVBR ini mereka murah. PE ratio mereka kecil karena ini mereka lompatnya lumayan tinggi laba bersihnya. Jadi PE ratio itu diambil dari laba, PVBR diambil dari ekuitas. Ya. Tapi kalau misalnya PE ratio mereka turun, kalau misalnya laba bersih mereka turun ya, sorry. Kalau misalnya laba bersih mereka turun, PE ratio mereka akan naik. Jadi ini nggak tetap. Jadi kita harus tetap pakai dua ini indikator ya dari sisi ekuitas
dari sisi laba. Tapi kalau dari sisi ekuitas pun mereka sebenarnya masih murah karena di bawah 2 kali ya. Itu aku anggap kalau misalnya masih di bawah 2 kali itu murah. Oke, kita masuk ke presentasinya mereka, paparan publik atau public expose. Mereka lakukan di 23 Desember 2022. Kita lihat presentasi mereka ya. Ini perjalanan mereka dari tahun ke tahun. Didirikan dengan nama PT Asia Kapitalindo 2021 Go Public. Mereka lumayan banyak merubah nama ya. Mungkin ada terjadi akuisisi dan segala macam. Ya benar, persoalan mengakuisisi PT Reski. Jadi ganti-ganti nama karena akuisisi, ganti lini bisnis dan lain-lain. Ganti lagi namanya Maming 69 Mineral, ganti lagi namanya Mineral Sumber Daya Mandiri. Ini mereka sering ganti nama apa karena melakukan kejahatan apa gimana ya? Ini agak aneh sih. Mungkin kalian bisa ngecek di Google ya dengan cara ketik nama, tahun, ada kejadian apa gitu. Nama, tahun, ada kejadian apa. Oke, profil singkat. Ya ini sekarang dimiliki oleh Batu Licin 69 Transportasi. Ekspedisi Pergudangan. Oke. Saat ini Reski Batu Licin Transport memiliki 6 unit Scania dump truck, water tank, Volvo double trailer, Volvo. Jadi mereka transportasinya itu transportasi di bidang ini kali ya, konstruksi lah ya. Karena ini bukan kendaraan umum, transport umum ya. Pendapatan mereka turun ya, kita lihat. Tapi laba mereka naik karena ada bantuan pendapatan lain. Ya, kinerja keuangan kita lewatin aja. Mungkin ada informasi yang lebih penting, tidak ada ya. Kendala pasti COVID nih kan, COVID. Tapi sebenarnya COVID pun mereka masih menghasilkan omset, masih naik. Ya naik ya dari 2019 ke 2020, tapi ke 2021 mereka turun, tapi naik lagi. Dan mereka masih menghasilkan laba dan arus kasnya tetap positif. Jadi sebenarnya mereka COVID nggak COVID sebenarnya sama aja. Jadi nggak ada alasan untuk menyalahkan COVID. Tetap fokus di bidang usaha yaitu investasi. Hah? Oke. Entitas anak perusahaan. Oke. Bidang usaha mereka investasi, tapi mereka investasinya ke anak perusahaan. Aktivitas perdagangan saham berjalan normal sepanjang publik ini. Terima kasih. Jadi dari presentasi mereka kita agak mengejutkan, mereka mengaku mengklaim diri sebagai perusahaan investasi dan mereka berinvestasi di perusahaan transportasi. Ya, ini kalian harus gali lebih dalam. Jadi aku hanya bantu pengenalan aja. Ini mereka pun ganti-ganti nama ya, lumayan banyak. Entah ini apa alasannya mereka ganti nama. Setiap 2 tahun sekali nih, 15, 17, 19, 21. Aku nggak ngerti mereka kenapa ganti nama. Pertama mereka punya sekuritas. Dan di sini mereka klaim sebagai perusahaan investasi. Tapi kalau kita lihat laporan keuangannya, tidak mencerminkan mereka sedang investasi ya. Pendapatan, kita lihat di nomor 15 ya. 15 atau 19. 19 kali kita lihat. 19 pendapatan paling besar mereka itu apakah hasil investasi atau dari transportasi. Kalau memang hasil investasi berarti memang mereka perusahaan investasi atau perusahaan investasi yang pendapatannya total digabungkan dari anak usahanya. Nomor 19 ya. Tadi kan 20 beban. Nah, ini pendapatannya nomor 19. Ya, ini pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya tidak jelas apaan itu. Pendapatan yang berasal dari penyewaan kendaraan dan jasa angkut. Jadi sebenarnya mereka bukan perusahaan investasi. Aku nggak ngerti nih. Mereka pendapatannya dari penyewaan kendaraan dan jasa angkut. Ya. Dengan rincian sebagai berikut. Ya, ini agak aneh sih ya. Mungkin kalau investasi mereka
kalau berhasil membuat anak usahanya berkembang, IPO, anak usahanya kan belum IPO ya, lalu mereka jual dan mereka bisa klaim sebagai pendapatan ya, itu mungkin bisa disebut sebagai perusahaan investasi gitu kan. Oke lah, kita ini aja, iya akan saja ya. Oke, ini tanya jawab dari sesi setelah mereka selesai presentasi, ada sesi tanya jawab. Ini tanya jawabnya. Target dari perseroan yang menargetkan pendapatan 510 miliar. 510 miliar di tahun berapa? Pada tahun ini maksudnya 2022 ya. Ternyata nggak sampai target ya. Di tahun 2022 mereka targetnya 510. Sementara itu omset mereka hanya mencapai 484. Jadi di bawah target. Apakah dapat tercapai? Tidak ya, ternyata tidak. Secara laba tercapai karena pendapatan lain, bukan karena apa namanya, dari operasional mereka. Omset tidak tercapai, tapi laba bersih tercapai. Ekspansi di tahun ini sudah terrealisasi apa aja dan berapa target pendapatan. Ini maksudnya di tahun 2023 ya. Belum ditetapkan ya 2023. Jadi mereka investasi di 40 unit Hino dan 15 unit Volvo dengan nilai 87 miliar. Jadi tahun 2023 belum ada datanya, aksi korporasi tahun depan belum ada. Jadi itu aja tanya jawabnya, singkat banget. Tahun 2023 masih buram ya, nggak tahu mau ngapain mereka. Ini kinerja harga saham mereka ya. Dari tahun 2007, mereka pernah di harga paling bawah itu di harga 64, sekarang di harga 200, dan mereka pun pernah di harga 1000-an lebih ya. Ini kita ngecek ya kenapa kinerja mereka cukup tinggi di tahun berapa nih? Di tahun 2019. Di bawahnya itu hanya dalam beberapa bulan mereka naik di 2019. Ada peningkatan kinerja dari sisi omset ya. Tapi sebenarnya laba bersih mereka turun. Ini agak aneh sih. Kemungkinan saham ini saham yang kalau bisa naiknya tinggi dalam waktu singkat kemungkinan digoreng ya. Itu baru kemungkinan atau ya. Jadi kemungkinan itu bisa salah. Jadi harap hati-hati dengan saham ini. Tapi support terendahnya di angka 100 ya, 100-an, 125. Ini secara 5 tahunan ya. Ya, support paling bawahnya itu 125, masih bisa turun lagi, masih tergantung kinerja di kuartal 2003 nanti ya. 2003 kuartal 1 ya. Kalau misalnya omsetnya turun, laba bersihnya turun, kemungkinan besar bisa turun lagi ke angka 100. Jadi ini baru kemungkinan, by the way. Ini perusahaannya nggak jelas sih sebenarnya. Nah, mereka pernah bagi dividen, cuman jarang banget. Mungkin 100 tahun sekali ya, mungkin. Dan tapi kalau lihat dari datanya nggak sampai seperti itu. Dan ini yieldnya juga kecil, kurang menarik lah ya dari sisi dividen. Dan beritanya jarang banget. Aku cari aksi ya di kontan.co.id, cari ketik kode sahamnya juga nggak ketemu, malah aksi yang lain. Ketik nama perusahaan ketemunya ini aja. Dan ini juga berita yang udah lewat ya, 2022. Kita iseng aja ketik aksi, malah aksi yang lain yang keluar. Ya kan, aksi blokade lah, segala aksi merger. Perusahaannya jarang diberitakan. Minim berita, klaimnya agak aneh ya. Perusahaannya bergerak di bidang angkutan karena anak usahanya angkutan, tapi mereka ngeklaim investasi. Mungkin mereka anggap aja sebagai grup investasi kali ya. Paling gitu aja sih. Valuasi murah, perusahaan sehat. Cuman kalian harus ngecek di deretan komisaris ya. Komisaris dan direktur lebih detail. Dan orang yang di belakang PT Batu Licin ini kalian harus cari tahu siapa orangnya. Dan kalau udah ketemu orangnya, kalian wajib ketik namanya di Google dengan nama spasi kasus, ada apa tidak ada kasusnya. Kalau ada, hati-hati. Ini ya,
cari tahu nih nama-nama orangnya di Google sama orang di balik ini. Kalian harus cari sendiri. Oke, kesimpulan, prospek. Mereka transportasinya kurang detail penjelasannya apa. Tapi kalau kita lihat semacam konstruksi ya, prospek masih data tidak lengkap lah ya. Mungkin kita harus lihat websitenya secara terperinci. Ini malah ekspedisi pergudangan, pertambangan dan perminyakan ya. Jadi maksudnya berarti untuk tambang ya. Jadi mereka gudangnya untuk tambang, transportasinya untuk tambang. Oke, jadi kita ngerti. Ya ini gambar juga sama. Logistik, pengangkutan, pergudangan dalam bidang tambang. Inti industri tambang ya. Jadi prospeknya kurang menarik ya. Kita ubah. Karena ke depan pertambangan akan redup. Terutama batu bara. Ini kalau dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek sih masih oke. Paling gitu aja. Untuk jangka panjang ya, kurang menarik. Jangka panjang kurang menarik. Tapi kalau untuk jangka pendek masih oke. Kalau misalnya mereka beralih ke untuk mengangkut nikel, bagaimana? Oke juga sih, tapi kan ada batasnya juga. Kecuali perusahaan melakukan diversifikasi. Nah ini mereka mengangkut apa? Masalahnya. Ini yang harus dicari tahu. Teman-teman boleh cari ya. Jadi ini aku bantu pengantarnya aja yang request saham ini. PR-nya adalah cari mereka mengangkut apa. Atau simpen apa gudangnya. Kalau batu bara kurang oke. Kalau nikel masih oke lah ya nikel. Jadi apa yang mereka simpan, apa yang mereka angkut. Tapi kalau lihat dari gambarnya sih batu bara. Nah, ini kan gambarnya batu bara nih. Kelihatan batu bara. Kemungkinan batu bara ya. Kemungkinan batu bara. Tapi kalian, jadi yang request ini harus make sure dulu PR selanjutnya yaitu mereka mengangkut apa, jejak rekam direksi, komisaris, dan orang di balik ini, perusahaan ini siapa. Jadi PR buat si yang request saham ini ya. Jadi kalau misalnya mereka mayoritas mengangkut batu bara, berarti masa depan jangka panjangnya kurang menarik. Tapi kalau mereka mengangkut nikel dan berbagai macam barang angkutan, itu masih oke. Ya. Tapi ini mengangkut apa dulu nih? Secara keuangan sehat ya. Utang bisa dijaga. Utang bukan bisa dijaga, utang terjaga dengan baik. Terutama utang jangka pendek. Oke. Namun ekuitas kurang oke. Permodalan ya. Namun ekuitas kurang oke dibanding viabilitas. Oke. Pertumbuhan lamban ya, pertumbuhan omset, laba dan ekuitas lamban karena naik turun. Valuasi mereka murah. Dividen jarang sekali dividen. Nah, investasi untuk jangka panjang aku rasa tidak ya, tidak. Tidak, karena historical mereka pertumbuhannya lambat. Pertumbuhan lambat. Dividen
hampir tidak pernah bagi. Dan tidak ada kejelasan soal mereka berbisnis ya. Bisnis seperti tidak konsisten. Mereka ngeklaimnya itu perusahaan investasi ya. Tapi dari laporan keuangan seperti bukan perusahaan investasi. Sementara itu anak usahanya itu bergerak di transportasi dan transportasinya pun nggak jelas mereka ngangkut apa. Dari website juga nggak kelihatan. So untuk jangka panjang kalau mau masuk ya, harus cek lebih dalam. Untuk jangka pendek, ini boleh sih, boleh, tapi tunggu laporan keuangan kuartal 1 dipublish ya. Siapa tahu dari sentimen positif dari laporan keuangan ada kenaikan harga ya, karena valuasinya murah. Ya, valuasinya murah. Siapa tahu ada kenaikan laporan keuangan terutama di laba bersih ya. Kalau laba bersihnya meningkat, kemungkinan sahamnya bisa naik. Jadi tunggu aja di laporan keuangan kuartal 1-nya dipublish ya. Di akhir April ini, bulan ini, baru mereka publish. Paling gitu aja sih. Ya itu aja. Kalau iseng-iseng sih boleh sebenarnya. Tapi kalau untuk jangka pendek boleh. Tunggu aja laporan keuangan kuartal 1-nya dipublish. Dan gitu aja untuk saham aksi ya. Kalau jangka panjang tidak, kalau mau masuk ya harus cek lebih dalam dulu. Mereka ngangkut apa, segala macam lebih detail karena ini hanya pengantar saja ya. Jadi belum lengkap. Oke, gitu aja. Kalau misalnya ada koreksi atau tambahan informasi boleh ditulis di kolom komentar. Ya kalau misalnya ada yang salah, langsung koreksi aja, nggak usah ragu. Dan misalnya ada informasi yang kurang, juga boleh tambahkan aja langsung di kolom komentar tanpa ragu. Dan kalau misalnya request saham lain juga boleh. Nanti aku akan bantu pengantarnya aja. Sisanya yang lebih dalam dan lebih detail, kalian wajib cari tahu lagi, lebih dalam lagi gitu. Siapa tahu untuk kesimpulan ini bisa diubah sesuai dengan data-data yang dikumpulkan lebih lengkap atau ada koreksi kesalahan. Kayak gitu. Ini hanya pengantar aja ya, by the way ya. Jadi keputusan tetap di tangan kalian. Dan penutupnya ini selalu ingat untuk taking profit atau jual untung kalau dirasa sudah cukup ya, atau sudah memenuhi target, misalnya target jangka panjangnya sekian, yang target jangka pendeknya sekian, kalau sudah capai langsung jual karena satu saham belum tentu akan naik terus karena ada waktunya mereka turun gitu. Jangan sampai menyesal. Oke, gitu aja, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye bye.